Halo, nama saya Raditya Kuntorojati, NIM 123490024, Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu ADC dan DAC, termasuk kegunaannya dan kenapa kita menggunakannya. Jadi, mari kita mulai. Jadi ini slide introduction to ADC and DAC. Terus slide berikutnya, apa itu ADC dan DAC? Jadi ADC dalam singkat analog to digital conversion dan DAC digital to analog conversion adalah proses yang memungkinkan komputer digital berinteraksi dengan sinyal sehari-hari ini. Informasi digital berbeda dengan informasi berkelanjutan dalam dua hal penting. Informasi tersebut diambil sampelnya dan dikuantitasasi. Jadi di bawah gambar ini adalah ada analog, terus berikut gambar sampelnya ini ada terus ADC dan out. Terus gambar berikutnya itu digital. Terus gambar berikutnya itu DAC, ada in dan out. Terus ini analognya. Saya diberi tulisannya. Terus slide berikutnya, apa kegunaan ADC dan DAC? ADC biasanya digunakan dalam aplikasi seperti perekaman audio digital, penginderaan suhu, dan prosesan sinyal. Di sisi lain, DAC adalah singkatan dari digital to analog converter yang merupakan kebalikan dari ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Contohnya, setiap kali kita mengalirkan musik di ponsel cerdas kita, maka aliran bit digital ini diubah menjadi sinyal listrik dan melalui speaker ponsel cerdas kita dapat mendengarkan musik tersebut. Dan di sini DAC di dalam ponsel cerdas ini mengubah aliran bit digital menjadi sinyal analog. Demikian pula saat berbicara di telepon, mikrofon mengubah suara kita menjadi sinyal listrik dan menggunakan ADC ini. Sinyal ini didigitalkan dan ditransmisikan dalam bentuk gelombang radio. Demikian pula di sisi penerima, dengan menggunakan DAC, data digital yang diterima ini diubah menjadi sinyal analog dan melalui speaker kita dapat mendengar suara orang lain. Jadi singkatnya, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan satu atau lain cara kita menggunakan ADC dan DAC ini. Namun kemudian timbul pertanyaan, kenapa kita menggunakan ADC dan DAC ini? Dan apa perlunya mengubah sinyal bolak-balik dalam domain analog dan digital ini? Jadi, mari kita tahu jawabannya. Saat ini, sebagian besar sinyal yang kita temukan di sekitar kita bersifat analog. Misalnya, temperature, pressure, sound, velocity, semua sinyal bersifat analog signal. Dan dengan menggunakan transducer, sinyal analog ini diubah menjadi sinyal listrik.
Namun tetap saja sinyal-sinyal ini tetap bersifat analog. Saat ini, sinyal analog ini sangat rentan terhadap kebisingan, sulit untuk diproses dalam domain analog, dan sulit untuk disimpan di domain analog. Di sisi lain, sinyal digital tidak terlalu rentan terhadap kebisingan, mudah diproses dalam domain digital, dan mudah untuk menyimpan di domain digital. Oleh karena itu, sinyal analog diubah menjadi sinyal digital agar mudah diproses dan disimpan, dan kapanpun diperlukan, maka dengan menggunakan DAC dimungkinkan untuk mengambil sinyal-sinyal ini. Namun, konversi ini bukannya tanpa kerugian. Artinya, selama konversi, beberapa informasi sinyal analog akan hilang. Oleh karena, jika Anda melihat sinyal analog, maka sinyal tersebut kontinu dalam waktu maupun kontinu dalam amplitudo. Jadi, jika sinyal analog ini bervariasi dalam rentang tertentu, maka sinyal tersebut dapat mengambil nilai berapapun dalam rentang tersebut. Misalnya, jika sinyal analog ini bervariasi dari 0 hingga 5 volt, maka sinyal tersebut dapat mengambil sinyal antara 0 hingga 5 volt. Oleh karena itu, secara teoritis kita dapat mengatakan bahwa sinyal analog memiliki resolusi tak terhingga. Namun, setiap kali sinyal ini diubah menjadi sinyal digital, maka waktu dan amplitudonya juga berbeda. Jadi, hanya itu yang aku jelaskan. Maaf, saya menjelaskan kurang paham. Dari sekian itu, terima kasih telah menonton video saya. Tolong subscribe channel saya.